Dan salah satu yang membuat begitu mudah orang jatuh adalah tipu daya setan. Jadi begini, Allah menciptakan nafsu pada diri kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sudah diilhamkan kita untuk berbuat keburukan, kebaikan. Nah setan ini nipu terus supaya kita memilih untuk menuhankan nafsu. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, berkahi majlis ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Doa yang maha menatap, catatkan siapapun yang menyimak, yang hadir, menjadi orang-orang yang Engkau ridhoi. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat. Mudahkan bagi kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa tarkal munkarat. Dan mudahkan bagi kami menjauhi segala kemungkaran. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Duhai Allah, anugerahkan kepada kami jiwa yang takwa. Sucikan jiwa kami ini ya Rabb. Engkau sebaik-baik yang kuasa mensucikan diri ini. Jiwa ini Engkaulah pelindung dan penolong jiwa kami. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Rabb, kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, amal, hawa nafsu, penyakit. Wahai yang maha menatap, berkahi sisa umur kami ini. Jangan cabut nikmat iman ini. Istiqomahkan kami ya Allah. Karuniakan husnul khatimah. Taqabbal minna ya karim. Innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Nikmatnya jadi orang yang beriman, bisa doa setiap waktu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Allah Maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila berdoa padaku. Mintalah kepada Allah. Apakah Allah menyaksikan pertemuan kita? Sebagian yang jawab. Apakah Allah menyaksikan? Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Di langit, di bumi, dimanapun. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah Maha melihat apapun yang kau kerjakan. Innaka
Antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau, ya Allah, maha mendengar dan maha mengetahui. Apakah ada tempat kita bisa bersembunyi dari Allah? Tidak. Apakah ada perbuatan kita yang tidak disaksikan Allah? Jawab santri. Apakah setiap perbuatan kita dicatat? Apakah setiap perbuatan akan ada balasannya? Kalau kita berbuat baik, siapa yang beruntung? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat buruk, siapa yang paling rugi? Diri kita sendiri. Mungkinkah balasan dari Allah ketukar? Meleset? Mungkinkah ada yang bisa menghalang-halangi? Tidak. Allah menyaksikan segala-galanya. Zikir terhebat, zikir terkuat, zikir terdahsyat adalah selalu merasa ditatap oleh Allah. Itulah yang akan mengubah hidup seseorang. Baik Ustaz, tolong dibacakan. Kita akan membahas tentang teman-teman setan. Siapakah di antara kita yang temannya setan? Saudaranya, ikhwanas sayatin, ya, saudaranya. Bukan cuma teman tapi saudaranya. Surat Al-Isra ayat 26, 27. Surat apa adik-adik? Saudara-saudaranya setan, ikhwanas syayatin, ya. Silakan Ustaz. Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 26 dan juga 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang memboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Ini penting kita kalau kita ingin bahagia, ingin mulia, ingin selamat, semua itu milik Allah. Bahagia milik Allah, mulia milik Allah, selamat milik Allah, apapun kebaikan semuanya milik Allah. Langit dan bumi semuanya milik Allah. Kalau kita ingin bahagia, maka lakukan apa yang Allah suka. Bahagia itu ada pada iman dan amal soleh. Dan gagalnya orang bisa mulia karena dua hal. Masih ingat? Satu, lemah pemahaman agamanya. Jadi tidak kenal Allah, tidak kenal apa yang kebaikan, tidak tahu konsekuensi. Yang kedua, lemah jiwanya. Dia kalah oleh nafsu, oleh syahwat, oleh amarah, oleh kecintaan kepada dunia. Dia kalah oleh kemalasannya. Dan salah satu yang membuat begitu mudah orang jatuh adalah tipu daya setan. Jadi begini, Allah menciptakan nafsu pada diri kita.
fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sudah diilhamkan kita untuk berbuat keburukan, kebaikan. Nah setan ini nipu terus supaya kita memilih untuk menuhankan nafsu. Nafsu itu kecenderungannya kepada yang dilarang oleh Allah. Sudah sering ditanyakan, adik-adik, mana yang Allah sukai sepertiga malam terakhir, tahajud atau tidur? Jawab, mana yang disukai nafsu, tidur atau tahajud? Nah, begitulah. Ini Senin Kamis yang tidak ada ujur, mana yang disukai oleh Allah? Saum atau banyak makan? Mana yang disukai oleh nafsu? Saum atau mengunyah terus? Ya, mamah biak terus. Maka orang yang bisa paham tentang bahayanya diperbudak nafsu, punya target mengendalikan nafsu. Nah, pembisiknya itu adalah setan. Tapi setan tidak bisa apa-apa selain membisiki. Dia membisiki. Baik, sekarang boros. Kita harus tahu boros dalam hal apa saja ya. Apa boros yang paling bahaya? Acungkan tangan yang tahu. Pemborosan apa yang paling bahaya dalam hidup kita? Halo? Boros waktu. Cerdas, Masya Allah. Boros waktu. Karena waktu ini modal kita. Waktu ini syariatnya akan menghakimi kita. Allah bersumpah berulang-ulang dalam menyebutkan waktu, wal asr, wal laili, wan nahar, dan lainnya. Jadi kalau orang sudah main-main dengan waktu itu nasibnya sudah kelihatan. Karena waktu itu menghakimi syariatnya ya. Waktu digunakan sia-sia, dia manusia sia-sia. Waktu digunakan untuk dosa, dia jadi hina. Waktu digunakan oleh yang manfaat, dia jadi mulia. Jadi hati-hati, satu hari 24 jam sama, benar? Presiden 24 jam. Wakil presiden 24 jam. Yang hafal Quran 24 jam. Yang hafal Iqra jilid pertama, jilid 1, itu juga 24 jam. Semua orang diberi jatah yang sama. Yang sukses adalah ingat yang bisa melakukan percepatan diri. Masih ingat? Waktu sama, isi beda. Ulangi. Yang mantap. Orang lain misalkan waktunya sama sepertiga malam terakhir. Ada yang tidur, ada yang begadang, ada yang nonton TV, ada yang pacaran, ada yang berbuat maksiat, ada yang tahajud. Waktu sama, isi beda. Subuhnya sama, ada yang sholat sendiri di rumah, ada yang berjamaah di rumah, ada yang tidak sholat, ada yang sholat di masjid. Waktunya sama, isinya beda. Begitu. Ada yang mulutnya nganggur, menganga aja. Ada yang senyum, ada yang zikir, ada yang ngomong jelek, waktunya sama. Ini sekarang kita waktunya sama. Shhh, santri, ada yang memperhatikan, khusyuk, ada yang serius, ada yang setengah-setengah serius, karena dia fly, ya. Leng. Ada yang sudah tewas ya. Waktunya sama. Isinya beda, benar? Apa waktu yang paling penting? Cuma 4 waktu ini. Wal asr.
Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Cuma 4 ini yang beruntung. 1, ilmu gunakan untuk meningkatkan iman, keyakinan ke Allah. Lakukan apapun yang bisa menguatkan iman. Yang kedua, lakukan yang jadi amal soleh. Karena kita mati hanya bawa amal soleh, salah juga. Masuk surga, meninggal husnul khotimah, sedang apa? Beramal soleh. Dikubur lapang berkah dari amal soleh. Masuk ke surga karena apa masuk surga? Masuk surga karena apa? Bukan karena amal soleh, karena rahmat Allah. Rahmat Allah diberikan kepada yang beramal soleh. Jadi ingat ini, jangan sampai kepedean. Masuk surga karena amal soleh, tidak. Masuk surga karena kemurahan Allah, rahmat Allah. Rahmat Allah diberikan kepada yang beramal soleh. 3, tawassaw bil haqq. Waktu kita ini gunakan untuk saling berwasiat dalam kebenaran. Kita senang nerima nasihat, kita bisa menyampaikan nasihat. Ini baru berguna nih waktu. Yang keempat, mujahadah. Tawassaw bis sabr. Tiap waktu latihan. Latihan apa? Latihan sabar. Sabar itu apa? Menahan. Latihan menahan pandangan, menahan lisan, menahan pikiran, menahan keinginan. Latihan sampai nanti yang kita lakukan adalah yang Allah sukai. Itu sabar. Semua orang jatuh karena tidak sabar. Tidak sabar jaga lisan, tidak sabar jaga pandangan, tidak sabar dengan keinginannya. Benar? Tidak sabar dengan amarah, tidak sabar dengan syahwat, tidak sabar dengan hobinya. Hobi itu harus sabar. Kalau tidak sabar, berapa banyak yang waktunya habis oleh hobi. Lanjut. Izin Ustadz Miftah udah bergabung. Assalamualaikum Pak Miftah Farid. Waduh, selamat. Terima kasih, istiqomah sekali Bapak tiap pagi hari Kamis menyampaikan ilmu. Semoga Allah yang maha baik, yang maha menatap mengaruniakan usia panjang penuh kebaikan, sehat lahir batin, istiqomah dalam iman dan amal soleh. Semoga diberikan kemudahan semua urusan yang maslahat dunia akhirat dijauhkan dari segala yang jadi fitnah dunia. Juga keluarga dan keturunan. Amin ya rabbal alamin. Nuhun. Itu untuk radio MQFM. Jadi siaran pagi ini dirilai oleh hampir semua media yang Allah titipkan di MQ ini. Ngikngok, ini ngikngok ya kan? Itu YouTube, ada ITER, apalagi ya ada MQTV, ada MQFM, ada streaming. Nah yang sekarang bersama Pak Miftah Farid adalah MQFM dengan jaringannya 102,7 FM Bandung. Lanjut ya, lanjut jangan. Jadi hati-hati dalam menggunakan waktu. Bicara perlu pakai waktu tidak? Hati-hati bicara. Lihat sesuatu pakai waktu tidak? Ini pakai waktu dia. Mikir pakai waktu. Harus jadi orang pelit. Pelit menggunakan waktu untuk hal yang tidak ada manfaatnya. Nah sekarang apalagi yang boros, yang bahaya selain waktu? Apalagi? Halo? Adik-adik ayo dong gunakan. Oke, lagi nyari juga nih.
Ayo boros apa bah? Boros tenaga. Gimana boros waktu tenaga? Iya, tiba-tiba mikul bata ya kan. Boros tenaga gimana, Bah? Ini tubuh ini milik Allah. Akan dihisab kita dengan tubuh ini. Gunakan tenaga kita untuk yang 4 tadi. Setiap bergerak pasti pakai tenaga, betul? Ada tenaga yang kita gunakan selain ibadah, tapi Allah suka sekali. Apa coba? Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa akan menolong orang yang senang menolong. Jadi gunakan hampir aja nyebut tetangga. Gunakan tetangga ini, tenaga ini hanyalah untuk ngabdi ke Allah dan manfaat untuk makhluk-makhluk Allah. Santri ingat, sudah dijalankan belum? Tidaklah meninggalkan tempat tidur kecuali sudah dirapikan. Pokoknya latihan kepemimpinan yang pertama dan utama tempat tidur. Dia tidur di sana, tapi dia tidak merapihkan, pemalas. Tidak tanggung jawab, tidak tahu syukur. Berapa banyak orang yang tidak punya tempat tidur, tidak punya selimut, tidak punya kasur. Tidaklah kita keluar dari tempat tidur, bukan keluar ya. Tidaklah kita meninggalkan tempat tidur kecuali sudah harus dirapikan. Tidaklah keluar dari toilet hammam kecuali hammam ya, gosek, digosok ya. Ini diulang-ulang. Pokoknya kalau udah pakai toilet, dimanapun, bukan hanya di pesantren, kalau ada sikat di sana, sikat. Walaupun hanya BAK, tetap kita udah ngotorin. Kita tidak boleh meninggalkan beban bagi siapapun. Kotoran. Gosek, beberapa detik saja. Kalau lantainya kurang bersih, gosek saja, enggak ada ruginya. Tidak usah diposting. Allah udah pasti lihat. Loh? Ini posting juga jijai, ya kan? Tidaklah makan kecuali rapikan. Sebisa mungkin cuci sendiri. Walaupun nanti ada di rumah udah jadi pejabat, jadi bos. Jangan tinggalkan kebiasaan ini. Cuci sendiri, rapikan sebisa mungkin ya, walaupun mungkin ada kondisi yang tidak memungkinkan karena keterbatasan waktu, tapi di sini harus ada. Aduh, saya sudah menyusahkan orang lain. Ada lagi, lanjutkan. Tidaklah pakai meja, kursi, kalau sudah pakai, diapakan? Dirapikan lagi. Tidak boleh kita meninggalkan tempat belajar, tempat rapat, meja makan, kursi dibiarkan berantakan. Tidak bisa. Kita harus rapikan lagi. Kalau datang rapi, pulang lebih rapi. Tidak boleh jadi pemberantak. Pemberantak tuh yang ngeberantakin. Siap tidak nih? Kalau punya sampah, apa? TSP, tahan dari buang sampah sembarangan, simpan sampah pada tempatnya, pungut sampah adalah sedekah. Zolim, kalau kita buang sampah sembarangan, zolim, pasti ada balasannya. Karena sampah itu ada tempatnya. Kalau kita membuang sampah tidak pada tempatnya, berarti tidak adil. Tidak adil itu bahasa lainnya namanya zalim. Jangan sembarangan makan permen, dilemparkan, menimpa semut. Padahal semut itu putra mahkota kerajaan semut. Nah mulai.
terus semut geger otak. Raja emosi. Saya cerita ini sambil tegang, karena jangan sampai sia-sia. Tidak boleh. Buang kulit pisang. Lalu ada yang lewat, terpleset, jatuh. Ininya kebentur, geger otak. Padahal beliau adalah Menteri Pertahanan, misalkan ya. Jadi nggak aman. Jangan lakukan hal-hal yang zolim, sekecil apapun. Kalau merokok zolim tidak? Bagaimana zolim? Ceritakan. Merokok zolim tidak? Zolim bagaimana? Asapnya bagaimana? Dengar, paru-paru ini milik siapa? Paru-paru ini sukanya diberikan udara yang baik atau udara yang buruk? Nah, satu, Kediri zolim. Hak paru-paru ciptaan Allah, titipan Allah ini adalah udara bersih. Ini saya tidak membahas masalah hukum dulu ya. Ini masalah kecerdasan saja. Paru-paru ini punya hak untuk menghisap udara bersih. Kalau kita menghisap, berarti kita sudah menzolimi paru-paru titipan Allah ini. Itu merokok harusnya ditelan. Gelek begitu. Tapi terjadi dikeluarkan. Ternyata perokok pasif itu bisa lebih terzolimi. Ke diri zolim, ke orang lain zolim. Merokok bagus atau tidak bagus? Ada perokok yang mengatakan merokok itu bagus. Kalau merokok itu bagus, kenapa istrinya tidak disuruh merokok? Ya. Kenapa cucunya yang baru lahir itu tidak dibawelin rokok? Ayo cu, ngerokok. Tidak mau. Kenapa anak kecil cucunya, anak yang tidak disuruh merokok? Kenapa istrinya tidak disuruh merokok? Karena tahu merokok itu tidak baik. Tapi kenapa ada yang merokok? Saya husnuzonnya, yang merokok itu ingin berhenti. Tetapi sudah kadung ketagihan dan ingin berhentinya kalah oleh ketagihannya. Karena banyak yang merokok berhenti. Sadar itu. Ini jebakan. Jadi kalau lihat yang merokok, kita doakan. Ya, jangan diremehkan, jangan direndahkan, tapi didoakan. Ingat posisi kita bukan untuk menghakimi orang lain, tetapi untuk membantu. Siapa tahu dengan doa. Doanya apa? Sing pahit aja, sing pahit, sing pahit. Mana orang suka yang pahit-pahit? Gunakan tenaga. Apalagi yang keseharian dengan kita, jangan boros makanan. Ambil makanan secukupnya. Lebih baik nambah daripada bersisa. Sedih sekali melihat hajatan di kolong kursi, banyak makanan yang tersisa. Ini zalim. Saya kan niatnya untuk makanan cacing, cacing nanti ada rezekinya. Itu sayang. Segala diambil, lapar mata. Pernah suatu saat ada yang ngambil zaitun, banyak. Disangkanya anggur. Terbuang segitu banyak. Roti, ya kalau sedang di tempat yang gratis biasanya ya. Kalau yang bayar sih lebih ngirit ya, bahkan kurang dari kebutuhan. Santri ini hati-hati kalau ada undangan, jangan mak seperti itu ya. Makan secukupnya, lebih baik nambah daripada bersisa. Bagusnya kalau di hajatan ditulis, lebih baik menambah daripada bersisa. Kalau disebut saudaranya setan nanti emosi ya. Tulis aja di sana.
Apalagi yang suka boros, minum. Taruh aja sisanya segini. Lihat gelas-gelas, banyak yang tersisa. Kenapa tidak kita habiskan? Rasulullah mengajarkan sampai dijilat. Siapa tahu makanan yang tersisa itu yang berkah. Yang nempel ini yang barokah. Ayo, jangan biasakan bersisa. Gimana kalau tulang? Biarlah itu rezeki ucing. Tergantung tulang apa dulu. Kalau tulang lunak, telan aja. Apalagi yang suka mubazir, selain makanan, minuman. Pemakaian air, termasuk wudhu. Hati-hati, wudhu, boros air, tidak baik. Tidak baik. Secukupnya, kecil saja. Walaupun kita air gratis, air melimpah, tetap pemborosan itu ikhwanas syayatin, saudaranya setan. Secukupnya wudhu itu. Jangan biarkan air terus ngocor. Ada yang di wastafel, buka air, dia sikat gigi. Selama sikat gigi air terbuang. Dihisab itu, pasti ada perhitungannya. Secukupnya, kita sikat gigi, matikan airnya. Supaya tidak ada yang terbuang. Mungkin kita banyak uang, atau kita dibayarkan orang, tetap. Apalagi di masjid. Masjid bukan kita yang bayar. Halo? Tahu tidak, setiap kali kita sholat, tempat sholat, itu ada biayanya. Saya bukan mau hitung-hitungan dengan saudara ya. Ini harus tahu aja. Tiap kali kita sholat, ini sepetak kita sholat, itu ada cost-nya, ada biaya. Ada sedot list, ada yang kerja membersihkan, ada listrik, ada air, ada tempat wudhu, ada toilet, ada yang membersihkan toiletnya, ada keamanan. Kita bisa nyaman begini tuh ada biayanya. Pertanyaannya, selama ini siapa yang nanggung biaya kita ini secara syariat? Makanya jangan masuk masjid sekuat tenaga, bawa uang, sedekah. Minimal kita tidak dibayarin orang. Mikir semua, enak aja. Ngontrak di mana, datang ke masjid, ikut ke toilet, dia setor, dia mandi, pulang. Enggak sholat. Allah tahu ini. Serius. Sama keundangan juga, enggak diundang, enggak apa, datang, salaman, bawa amplop kosong, milih makanan, semua yang disukai. Enggak halal. Kenapa jadi mikir begini? Pernah ya. Apalagi jangan boros air ya. Mandi dulu, sekarang di Darut Tauhid ini juga sudah dihitung berapa air wudhu yang pas, berapa air mandi yang pas. Dulu santri tuh mandi tuh pakai gayung, dilubangin supaya terukur. Gayungnya besar Pak, kalau gayung kecil gimana? Dilubangi, jadi mandi itu terukur, tidak boros. Waduh, berat nanti. Semuanya akan dihisab. Apalagi listrik. Berapa banyak yang nyala terus? Padahal tidur itu yang paling bagus, gelap gulita. Makin gelap gulita sebetulnya makin sehat untuk kita. Allah menciptakan malam itu tidak hanya malam gelap, tapi juga ternyata tubuh ini kalau tidur dalam keadaan gelap itu lebih, yang saya tahu dari artikel ya, lebih membantu recovery tubuh ini. Mau ngapain juga dinyalakan, kan kitanya tidur, ya. Halo? Di Australia, Pak, yang dapat saya lihat di sana, gelap. Rumah-rumah tuh gelap, yang nyala cuman orang Asia. Di sana gelap, dimatikan betul, gelap sepanjang jalan kecuali lampu yang ada di umum. Itu juga redup lagi. Takut. Justru gelap nggak kelihatan, ya kan? Yang nakut-nakutinnya. Aneh. Kan kita takut tuh ngelihat sesuatu.
Nah kalau gelap kan dia kasihan. Yang nakut-nakutinya nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Tapi ada suaranya, ya tutupin juga telinga. Aneh pisan. Jin itu ciptaan siapa? Ya udah kalau kita mau tidur baca ayat kursi, dia nggak mempan. Oleh Allah dilindungi, kita tidak akan diganggu. Daripada kita nyalain lampu, coba nanti dicek seminimal mungkin ya. Nyala AC, kita pergi AC nyala terus, itu dihisab nanti. Dihisab, walaupun kita sanggup bayar, itu tetap mubazir. Apalagi, ayo, uang, belanja, ya belanja, itu sering mubazir. Apalagi sekarang sedang banyak belanja online. Segala barang ada, apalagi sedang diskon. Itu udah. Sedang diskon itu kecenderungannya membeli barang yang tidak perlu. Sekarang lihat di rumah masing-masing, berapa banyak barang yang tidak kita perlukan, yang kita beli, dan udah ada, nggak kepake. Benar? Ayo, gimana dong yang sudah ada? Ya usah, kita bagikan aja lah. Sayang dong, ya udah, dijual lagi. Harus punya keberanian untuk melepas. Nanti gimana kalau perlu beli lagi. Nanti belum tentu ada, kamu juga belum tentu hidup. Ya, benar? Apalagi bungkus usahakan recycle ya, reuse. Botol nggak usah beli botol yang ada, kalau bisa bawa tumbler sendiri. Tas, bawa tas sendiri. Sekarang banyak tas yang bisa dilipat, sehingga kita tidak membuang sampah. Mubazir, sia-sia. Ayo tambahin apa lagi? Pakaian, gimana pakaian? Terlalu banyak stok di lemari, tapi yang dipakainya itu lagi kan? Karena yang baru sayang, takut disetrika jadi jelek, ya kan? Jadi ada yang bajunya banyak tapi yang dipakai itu lagi sampai lepet. Kenapa baru sayang lah itu. Udah gitu mati ya. Ya, silakan. Ini rokok itu herbal dari cengkeh dan tembakau, katanya perokok sakit paru-parunya tidak sakit rupa-rupa. Ayo wae. Ini nanya, tapi kan Ustadz itu merokok, stop, jangan ngomongin orang lain. Kita bahas teladan kita. Siapa? Rasulullah SAW. Kebayang tidak sih? Rasulullah melakukan sesuatu yang kira-kira tidak ada manfaatnya. Jangankan yang halal, yang mubah saja beliau tidak mau lakukan. Yang boleh gitu, enggak. Terbayang tidak di Masjid Nabawi dulu waktu para sahabat ngumpul, di tengahnya ada asbak, ada rokokan. Kebayang tidak? Enggak kebayang. Kebayang tidak para imam besar, Imam Syafi'i. Saya tuh enggak berani ya. Saya akan berfatwa, enggak berani itu. Membayangkannya saja tidak terkejar. Sudahlah, kita tiru saja yang sudah bulat ilmu dan amalnya. Apalagi sia-sia, apalagi mubazir, apalagi ngobrol, mubazir, segala diceritakan, segala ditanyakan, segala ingin tahu, segala dijawab, padahal nggak ada yang nanya. Kita harus mulai saum bicara. Dari bicara yang sia-sia dan bicara yang dosa. Makin banyak kesia-siaan, makin tidak bahagia. Bahagia itu cuma dua. Faliyakul khairon, auliyasmut. Kalau ingin jadi orang yang bisa baca Qur'annya gampang, kemudian doanya diijabah, kata-katanya berkualitas, zikirnya mudah, dekatnya itu dari diam. Kan 4 tingkatan bicara. Bicara baik itu paling utama,
Apa bicara baik? Zikrullah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Ngajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan. Kalau niatnya ikhlas itu bicara baik. Di bawah itu adalah diam. Nah, di bawah diam adalah sia-sia. Di bawah sia-sia adalah perkataan dosa. Nah, dari perkataan dosa jadi ahli zikir jauh. Dekatnya jadi ahli zikir itu dari diam. Dekatnya kata-kata kita akan berkualitas itu dari diam. Mulut satu, mata dua, telinga dua, lebih banyak yang kita perhatikan, lebih banyak yang kita dengar daripada bicara. Tapi sekali bicara besar maknanya. Mulut itu ada di antara otak dan hati. Ya, kalau kita sering nyebut hati di sini lah ya. Sudur di dada, walaupun kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Berarti setiap bicara itu harus dipikir dulu dan dirasa-rasakan dulu. Sehingga bicara secukupnya, jangan muter-muter. Gini ya, saya boleh bertanya tidak? Lah kan ngacung suruh nanya. Itu atau enggak yang mau saya tanyakan? Ya enggak tahu, baru juga ngomong. Begini ya, itu tuh apa tuh ya? Apa tuh A? Ya enggak tahu. Ini coba dihindari. Itu ya apa tuh? Enggak ada gunanya. Dan harus berani berhenti. Jangan sampai ada seorang penceramah udah habis waktunya, terus kata panitia, demikianlah saudara-saudara. Oh, panitia sudah memberi isyarat. Panitia memberi isyarat begini. Berarti sekarang kita akan membahas tentang penyembelihan domba. Waktunya habis. Disangka harus ganti judul. Demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa nih? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, ini ada tetangga kita wafat, Ibu Khairani Ramlah. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Semoga Allah yang maha pengasih penyayang mengampuni seluruh dosa, menerima amalnya, melapangkan kuburnya, dan memberikan hikmah dan kesabaran bagi keluarga yang ditinggalkannya. Juga ada jamaah yang setia, Mas Bambang, sahabat saya, wafat kemarin 2 hari yang lalu. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau mendengar yang wafat, kita harus doakan, jangan berbicara apapun kecuali yang baik tentang saudara kita yang wafat. Kemudian jadikan hikmah bahwa kita pun sedang menunggu giliran. Apakah santri masih muda ada kemungkinan meninggal? Ada. Santri kita sudah berapa yang SMP, SMA, yang mahasiswa. Kalau sudah waktunya pulang, akan pulang. Baik, Mim, ada pertanyaan kah? Cek. Sebetulnya kalau ada yang menambahkan senang ini ya. Izin ada pertanyaan dari Instagram. Ya. Assalamualaikum A. Bagaimana menghindari sifat yang tidak bermanfaat dan hati selalu yakin bahwa pertolongan Allah dekat? Supaya hati kita yakin tentang janji jaminan Allah, pertolongan Allah, kata kuncinya adalah lihatlah, tafakuri apa yang Allah berikan kepada kita selama ini. Itu kuncinya. Kalau kita ragu dulu nanti gimana saya pensiun, bagaimana kalau saya sudah tua. Sekarang tafakuri apa yang Allah berikan kepada kita dari mulai kita di rahim ibu sampai detik ini. Itu tekniknya. Kalau ingin kita takut kepada Allah, lihatlah apa yang kita lakukan, dosa-dosa kita kepada Allah. Sholat tidak pernah khusyuk, mata berzina, mulut tidak baik, pikiran kotor. Nah, itu untuk membuat kita takut. Insya Allah nanti malam kajiannya tentang 3 amalan hati yang paling utama
dalam hidup. Hub, cinta, harap, dan takut. Ingetin itu ya, nanti malam kita akan membahas. Kalau ini dapat, Masya Allah, hidup ini bahagia. Baik, Mim, ada lagi?